Pemirsa, hingga dini hari tadi kemacetan di sejumlah ruas jalan di kawasan Jakarta Utara masih terpantau padat. Hal tersebut membuat sejumlah warga memilih berjalan kaki. Beginilah kondisi kemacetan yang berada di ruas Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat dini hari. Terlihat kendaraan truk maupun mobil pribadi tak bergerak selama berjam-jam akibat adanya bongkar muat di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Pengendara motor pun memilih jalan alternatif hingga melawan arah agar tidak terkena kemacetan. Sejumlah warga penumpang taksi online terpaksa turun di jalan dan memilih berjalan kaki hingga memesan ojek online agar cepat sampai tujuan. Tadi dari Kota Tua mau ke Tanjung Priok. Tanjung Priok keperluannya apa, Mbak? Mau kosan di sana. Oh, kosan di sana. Sama siapa, Mbak? Sama teman. Tadi naik apa? Ini naik gokar, tapi udah hampir sejam itu nggak jalan-jalan. Jadi mau pindah ke Gojek, Goreng. Karena macet total, nggak bergerak sama sekali. Jadi kalau kita nyalakan mobil juga malam bensinnya udah. Nggak berani masuk tol juga berarti ya, Bang? Nggak berani, karena total berhenti di atas gitu. Tak hanya di ruas Jalan RE Marta Dinata, kemacetan yang paling parah juga terjadi di persimpangan antara Jalan Sulawesi dan Jalan Yos Sudarso, atau tepatnya di Pos 9 pintu masuk GICT Pelabuhan. Petugas kepolisian yang juga berada di lokasi berupaya mengatur arus lalu lintas hingga mengatur keluar masuknya truk kontainer yang ingin masuk ke pelabuhan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini pasca kemacetan panjang di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, kita langsung terhubung dengan rekan Hadisti Arifa di sana. Selamat pagi Hadisti, bagaimana arus lalu lintas pada saat ini? Ya, baik. Selamat pagi Yasmin dan juga pemirsa. Untuk situasi arus lalu lintas tepat di tempat saya melaporkan saat ini adalah Jalan Raya Yos Sudarso menuju ke Tanjung Priok, Jakarta Utara sudah mulai terpantau normal dan juga kondusif. Dapat dilihat di belakang saya situasi terkini arus lalu lintas ini sudah dapat melaju secara normal tanpa adanya ketersendatan. Bahkan kendaraan pada pagi hari ini dapat melaju hingga batas kecepatan maksimal. Untuk volume kendaraan pun pada pagi hari ini sudah jauh berkurang secara pesat jika kita bandingkan situasinya pada malam hari tadi, yang mana kalau tadi malam situasinya ini begitu padat, begitu macet secara mengular karena memang begitu banyak sekali kendaraan roda 4, khususnya adalah kendaraan truk kontainer yang mengalami peningkatan pada tadi malam menuju ke arah Pelabuhan Tanjung Priok. Memang kalau dari data PT Pelindo menyebutkan bahwa untuk tadi malam ada lebih dari 4.000 truk kontainer yang menuju ke arah Pelabuhan Tanjung Priok, yang ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan bahkan hingga 100% dari rata-rata per hari yang hanya sekitar 2.500 truk kontainer yang menuju ke dalam Pelabuhan Tanjung Priok. Dan kemacetan yang terjadi pada tadi malam ini berlangsung cukup lama hingga berjam-jam, bahkan kendaraan sempat stuck tidak dapat bergerak. Namun kalau pada pagi hari ini sudah mulai terurai, kemudian juga volume kendaraan sudah normal, sudah dapat melaju secara normal dan juga kondusif, bahkan sudah mulai terlihat cukup lengang. Dan memang kemacetan ini diurai oleh pihak kepolisian dan juga pihak pelabuhan dengan melakukan upaya strategis berupa memanfaatkan lahan kosong untuk dijadikan sebagai tempat parkir, karena yang menjadi penyebab dari kemacetan tadi malam ini adalah banyaknya truk kontainer yang melakukan bongkar muat barang, sehingga inilah yang menyebabkan cukup tersendatnya lalu lintas menuju ke arah Tanjung Priok. Selain menggunakan lahan kosong dengan maksimal sebagai lahan parkir untuk truk kontainer, langkah lainnya yang dilakukan ini adalah dengan mengalihkan arus lalu lintas menggunakan gate atau pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga untuk laju kendaraan ini dapat dibagi sehingga juga dapat mengurangi
volume kendaraan yang melintas menuju ke arah Pelabuhan Tanjung Priok tentunya. Dan hingga saat ini sudah mulai terlihat lancar lalu lintas khususnya di Jalan Yosudarso tempat saya melaporkan saat ini, yang mana sebelumnya ini cukup ramai, cukup padat. Namun kalau pagi ini sudah dapat dilintasi secara normal, bahkan kendaraan juga dapat melaju hingga batas kecepatan maksimal menuju ke arah Tanjung Priok. Yasmin. Terima kasih rekan Hadisti Arifa melaporkan langsung dari Jalan Yosudarso, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali Hadisti. Pemirsa, kemacetan panjang yang terjadi di ruas tol Jor mengarah ke Tanjung Priok masih terjadi hingga Jumat dini hari. Ribuan kendaraan terjebak macet hingga beberapa kilometer dan berjam-jam lamanya. Pemirsa, kendaraan yang didominasi truk kontainer terjebak macet dan nyaris tidak bergerak. Kemacetan panjang terlihat dari kawasan Bintara Bekasi menuju Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemacetan terjadi hingga beberapa kilometer dan terjadi sejak Kamis sore. Kemacetan panjang ini terjadi imbas meningkatnya aktivitas bongkar muat yang berada di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemacetan pun terus mengular seiring meningkatnya truk yang terus mendatangi kawasan Pelabuhan Tanjung Priok untuk melakukan berbagai aktivitas. Pemirsa, jalan raya dan tol dalam kota yang akan menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara lumpuh. Supir truk trailer merugi akibat banyaknya bensin yang harus dikeluarkan sejak Kamis pagi hingga terjebak di tengah kemacetan. Pemirsa, kemacetan panjang di Jalan Cilincing menuju Pelabuhan Tanjung Priok yang terjadi sejak Rabu malam hingga Kamis malam masih belum terurai pada saat itu. Tidak hanya itu pemirsa, Jalan Raya Yosudarso dan juga tol dalam kota menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mengalami kemacetan panjang hingga lebih dari 10 km. Supir truk trailer yang membawa barang ke dalam pelabuhan untuk ekspor sejak pukul 8 pagi hingga Kamis malam belum juga bisa masuk ke dalam pelabuhan dan terjebak di tengah kemacetan. Kemacetan panjang diakibatkan dari antrian bongkar muat karena tingginya volume aktivitas bongkar muat pasca Lebaran dan juga libur panjang. Pemirsa, penyebab kemacetan panjang jalan raya dan tol yang mengarah ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sudah sejak Kamis dini hari terjadi. Menurut Kepala Kantor dan Syah Bandar Pelabuhan Tanjung Priok, M. Takwin, kondisi tersebut terjadi dampak dari tingginya volume angkutan bongkar muat hingga membuat antrean panjang. Ini juga ada penumpukan yang luar biasa di beberapa depo, karena kemarin itu kan ada perpanjangan gitu ya, sehingga di depo-depo juga kontainernya penuh. Kemudian di dalam sini juga di lini 2 juga memang full, dan memang ditambah lagi dengan aktivitas meningkat pada hari ini dari tadi malam ke sekarang itu memang benar-benar stuck. Untuk itu mungkin kami juga maaf terkait dengan kondisi ini, dan kami juga tidak diam, kami bersama dengan teman-teman dari Polres yang dari tadi malam itu kasat dengan teman-teman, kemudian kita melakukan langkah-langkah untuk penguraian. Itu yang kita lakukan sampai dengan hari ini, dan ini akan kita lakukan terus sampai dengan kemacetan ini. Disampaikan oleh Pak KSOP bahwa kita sudah mengecek ya terkait dengan sistem di Genpas dan dipastikan tidak ada error sistem, namun ini semata-mata memang terjadi peningkatan volume yang cukup luar biasa pasca Lebaran dan besok menjelang libur panjang, sehingga kan orang berbondong-bondong melakukan dengan 1 liter ini. Kemudian kami juga mohon maaf ya atas ketidaknyamanan mungkin kepada para pengguna jasa pelabuhan ataupun pengguna jalan ya, di sekitaran Tanjung Priok karena ini Pemirsa, sebelumnya jalan tol yang mengarah ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara macet parah hingga 9 km. Macet juga terjadi jalan arteri hingga membuat pengguna angkutan umum serta mobil ambulans yang sedang membawa pasien terjebak kemacetan hingga berjam-jam. Ini pasien kita, Pak. Iya. Untung dia kuat.
Sebuah mobil ambulans yang sedang membawa pasien terjebak kemacetan hingga berjam-jam di Jalan Yosudarso mengarah Pelabuhan Tanjung Priuk. Beruntung tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena pasien dibantu oksigen. Ya pasien untung ada oksigen, kita kasih oksigen. Ya komplikasi, ada gula, kolesterol. Ini berarti kemacetan terparah ya Pak ya? Iya, Oke, harapannya seperti apa? kemungkinan harus lebih diperhatikan lagi lah keluar masuk tol. Karena unit kita ambulan bawa pasien nggak bisa, namanya keadaan macet total, berhenti total, kita nggak bisa. Tidak hanya di jalan arteri, kemacetan parah juga terjadi di jalan tol akses Tanjung Priuk sejak Kamis dini hari. Bahkan kemacetan yang terjadi di jalan tol mencapai 9 km. Kemacetan ini membuat aktivitas warga terganggu. Jarak tempuh perjalanan angkutan umum yang harusnya singkat, molor hingga berjam-jam. Saya tadi berangkat dari 7:30 sampai sini sekitar jam 9-an. Itu dari mana Mbak pengalaman tadi? Dari arah Rawasari, Kayu Putih. Nah itu biasanya berapa jam sih kalau nggak macet dan kalau macet berapa tadi? Biasanya 40 menit udah nyampe, tapi sekarang udah lebih 1,5 jaman. Ini menurut Anda sering lewat ini ya, ini sangat terparah seperti apa yang Mbak rasain? Ini yang paling terparah. Kemacetan parah ini diduga akibat adanya peningkatan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.